warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Miss Desti Nurdianti SSM Hum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rian Novitasari dari Prodi Sistem Informasi ITBA Dian Cipta Cendekia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Berikut penjelasan secara rinci mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku dan budaya. 1. Menyatukan berbagai suku bangsa. Indonesia terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dengan ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang menyatukan perbedaan ini, sehingga seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang bisa saling memahami. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman antar daerah. Dengan menggunakan bahasa yang sama, masyarakat dari berbagai wilayah dapat berkomunikasi tanpa hambatan yang membantu mengurangi potensi konflik akibat perbedaan bahasa. Membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan. Bahasa Indonesia menciptakan ruang bersama bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk merasa sebagai bagian dari satu bangsa yang utuh dan solid. Simbol pemersatu dalam konteks kebinekaan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga lambang bahwa di tengah perbedaan budaya, bahasa, dan agama, bangsa Indonesia tetap satu. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang mencerminkan keberadaan bangsa Indonesia. Yang pertama, membedakan Indonesia dari negara lain. Bahasa Indonesia adalah ciri khas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain di dunia. Bahasa ini menjadi bagian dari identitas nasional yang diakui secara internasional. Yang kedua, mewakili jati diri dan karakter bangsa. Bahasa mencerminkan nilai-nilai, cara berpikir, serta budaya masyarakatnya. Bahwa Indonesia mencerminkan sikap santun, gotong royong, dan nilai luhur bangsa. Yang ketiga, ditetapkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sejak Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia secara sadar dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bahasa persatuan, menandakan bahwa bahasa ini merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. 4. Identitas di kancah internasional. Dalam forum internasional, bahasa Indonesia digunakan untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai bangsa merdeka yang memiliki budaya dan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga menjadi sarana pembentukan generasi intelektual bangsa. Yang kedua, bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara. Semua dokumen hukum, peraturan, surat menyurat resmi, dan pidato kenegaraan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami secara nasional dan memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, bahasa utama dalam media dan informasi publik. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan platform digital umumnya menggunakan bahasa Indonesia yang menyampaikan berita dan informasi kepada publik secara luas. Yang keempat, alat komunikasi sehari-hari lintas daerah. Di kota-kota besar maupun wilayah dengan keberagaman etnis, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi umum antar masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Yang kelima, meningkatkan literasi dan akses informasi. Karena bahasa Indonesia digunakan dalam buku, internet, dan publikasi ilmiah, penggunaannya membuka akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Berikut adalah contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pentingnya bahasa Indonesia. Yang pertama, di sekolah. Contohnya, seorang guru di Papua mengajar pelajaran matematika kepada murid-murid yang berasal dari berbagai suku menggunakan bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, guru dan siswa dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda akan kesulitan memahami pelajaran. Yang kedua, dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Contoh, seorang warga dari Sumatera mengurus KTP di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di Jakarta dan berkomunikasi dengan petugas menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan pelayanan publik berjalan lancar di seluruh daerah tanpa perlu bergantung pada bahasa daerah. Yang ketiga, dalam dunia kerja. Contohnya, seorang karyawan dari Jawa Tengah bekerja di sebuah perusahaan di Kalimantan bersama rekan kerja dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat dan laporan kerja. Bahasa Indonesia memfasilitasi kerjasama lintas daerah dalam dunia profesional. Yang keempat, di media sosial dan media massa. Contohnya, seorang jurnalis penulis berita tentang bencana alam di daerah Aceh dan berita itu dibaca oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, informasi penting dapat tersebar luas dan dipahami oleh masyarakat dari berbagai daerah. Yang kelima, dalam acara kenegaraan. Contoh, pidato Presiden Indonesia pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dinyatakan secara nasional. Bahasa Indonesia memperkuat rasa nasionalisme dan menyatukan perhatian masyarakat pada isu kebangsaan. Yang keenam, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di pasar atau transportasi umum, orang-orang dari berbagai daerah berinteraksi dan bertransaksi menggunakan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, mempermudah komunikasi antar masyarakat yang tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Yang ketujuh, dalam dunia pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan, contohnya, seorang mahasiswa dari Nusa Tenggara menulis skripsi di Universitas di Yogyakarta dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan memudahkan perkembangan karya ilmiah nasional. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa, identitas nasional, dan sarana komunikasi resmi dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaannya memperkuat persatuan, mempermudah interaksi antar masyarakat, serta mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua semakin mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.